Baiknya hindari 5 hal ini karena bisa menghambat penyembuhan cedera tulang, sendi, dan saraf. Dan mungkin saat ini masih banyak teman-teman di usia 40-an yang masih berjuang dengan masalah cedera tulang, nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena di usia saya 20-an, saya ngalamin kecelakaan yang akhirnya mau nggak mau saya ngalami juga tuh masalah kesehatan yang dialami oleh teman-teman. Dan waktu itu dokter menyarankan ada 5 hal yang harus dihindarin. Yang pertama adalah aktivitas yang terlalu berat. Ini tentu saja ya teman-teman tahulah, sadar harusnya ya, aktivitas yang terlalu berat sangat beresiko ya, bisa memperparah kondisinya. Terus yang kedua, nggak gerak sama sekali. Nggak gerak sama sekali ini juga beresiko. Jadi gerak banyak beresiko, nggak gerak sama sekali juga beresiko. Biasanya yang paling kerasa itu di masa otot ya, masa otot di kaki yang bagian cedera itu akan mengecil biasanya. Jaringan saraf juga semakin melemah karena nggak digunakan gitu ya. Terus di persendian biasanya juga akan semakin kaku. Nah itu perlu distimulasi tuh ya. Terus yang berikutnya adalah merokok. Nah merokok ini tentu saja mungkin masih banyak yang bandel gitu ya, padahal sebenarnya ini bisa menghambat terjadinya recovery ya. Apapun yang kita hisap yang bentuknya asap itu sebenarnya juga menghambat, termasuk rokok gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kurang tidur, istirahat itu bisa menghambat, karena mungkin banyak yang belum sadar istirahat itu salah satu hal yang diperlukan oleh tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri ya. Terus yang nomor 5 adalah kurangnya asupan nutrisi. Nutrisi itu sumbernya banyak, bisa dari buah-buahan, sayuran, atau suplementasi dan lain sebagainya. Tentu saja kalau buah-buahan, sayuran itu kan tidak sebanyak suplementasi, setahu saya seperti itu. Makanya kemarin karena saya mengalami cedera tulang, sendi, dan saraf, selain mengkonsumsi real food, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya itu, saya konsumsi nutrisi tambahan juga. Apa aja? Ada 3. Yang pertama kalsium, yang kedua pelumas sendi, yang ketiga ada nutrisi untuk saraf. Dan teman-teman bisa lihat bulan keempat masuk bulan kelima, saya bisa olahraga, bisa kerja, bisa aktivitas lagi tanpa alat bantu dan tanpa ngerasain nyeri sendi lutut, bunyi dan kaku. Kalau saat ini teman-teman masih berjuang dengan kondisi seperti ini, saran saya sesegera mungkin diatasin supaya tidak semakin parah dan biayanya bisa semakin besar kalau semakin parah. Kalau ada yang ngalamin hal yang sama, silahkan diceritakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berbagi solusi dan teman-teman bisa menemukan kualitas hidupnya kembali.